satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, ya. Ada 6. Ayun. Tuh yang ngantri ke Raudah. Masih banyak tuh. Banyak banget. Nih air jam-jam. Air Zam-Zam. Ayo orang Banjar datang ke sini. Nih banyak air jam-jamnya. buat keluarga. Bagus. Di sini bagus-bagus, coy. Pasti beli kalau promo. Namanya Abu Nawara. Di situ juga ada. Nih. Abu Nawara. Nih guys, dulu kan tidak ada lantai ya. Sekarang begini tuh. Keren. Terus di tengah-tengah sana tuh banyak tukang bakso. Nah, begini. Bagaimana kalian suka kah? Gendut? Ya. Ya. Coba ibu. Allah, ini panas. Kada naon Nabi Muhammad ka dieu teh? Please don't stop for shopping now. On our way back. We're going to shop. No money. Please, even you throw in the barrels, it snatches us away. But unfortunately, my brothers and sisters, when the Sahaba saw in the beginning the Ghazwa or the battlefields, the factories, with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba, they left in their place. They forgot the commandment of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and then munafik lainnya untuk kembali ke Mekah ketika itu, untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Maka disebutlah mereka orang-orang munafik bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ketika terjadinya perang Uhud, maka disitulah di sini di gunung di belakang kita, maka orang-orang kafir Quraisy ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Dan Khalid bin Walid adalah setiap perperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid belum pernah kalah. Maka ketika itu Khalid bin Walid ya kan, setelah itu Rasulullah bikin taktik namanya Asyah itu politik perang, Asyatul Harb. Jadi siasat dalam perang itu Rasulullah bikin ada kurang lebih 70 orang ditaruh ke mana? Di atas gunung. Ya kan? Maka Arimaya itu mana? Ada ditaruh di atas gunung. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, jangan sampai ada yang tinggalkan tempatnya sebelum menang. Maka ketika itulah terjadi peperangan dan umat Islam ketika itu sudah menang. Ketika umat Islam sudah menang, ketika itu kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu melihat di atas gunung sudah tidak ada orang lagi. Kenapa?
karena orang-orang Muslim ketika itu mengambil al-anfal, apa itu anfal? Harta rampasan perang, harta rampasan perang. Mereka merebut rampasan perang, maka ketika itulah Hindun ketika itu mengatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau seandainya engkau sanggup membunuh Hamzah radhiyallahu yang telah membunuh bapakku, maka ketika itu aku akan bebaskan kamu dari budak dan aku akan berikan semua perhiasan kepada kamu. Maka ketika itulah Hamzah radhiyallahu ketika itu ditombak oleh Wahsy. Maka ketika itu jantungnya Hamzah radhiyallahu ketika itu dibelah oleh Hindun dan dimakan jantungnya Rasulullah Hamzah radhiyallahu. Maka ketika itu, tapi ketika dia belum menelannya semuanya habis, maka dikeluarkan oleh Wahsy. Maka itulah di sini disebut dengan gunung, salah satu gunung yang datangnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah gunung yang sangat bersejarah sekali yang perlu kita ketahui dalam perjuangan Rasulullah SAW ketika di perang Uhud, yang mana ketika itu Rasulullah SAW sangat menderita ketika itu. Maka disebut dengan Ayyamul Huzn. Ayyamul Huzn adalah Khadijah radhiyallahu meninggal dunia, kemudian Hamzah radhiyallahu yang disebut dengan singa padang pasir ketika juga meninggal di perang Uhud. Maka ketika Rasulullah bersedih ketika itu Rasulullah juga kecelakaan beberapa badannya Rasulullah, sanggal giginya Rasulullah pun ketika itu copot satu kurang lebih. Insyaallah itulah salah satu gambaran daripada Jabal Uhud yang perlu kita kenang sebagaimana tarifnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya artinya kan kepada kaum muslimin dan muslimat, kemudian insyaallah lahikun tuh insyaallah kita juga akan meninggal dunia. So this dua ここだけじゃないよ。どのお墓を訪れた時は言うんです。This is not only here but any graveyard we visit. Muslims you can see. Reni. Kalau tadi kami tambah as-sabiqun al-awwalun. Hamzah radhiyallahu anhu. Indonesiaで看板に出てがあります。Jabal Uhud. Maka dia ingin masuk Islam. Maka ketika dia ingin masuk Islam, maka harus menghadap kepada Rasulullah SAW. Maka ketika menghadap kepada Rasulullah SAW, Kurma. kesolehan yang berbakti kepada orang tua, ini disebutkan agama Islam oleh dia Abdullah bin. Maka ketika itu Raja Najasyi sekali lagi mereka sudah mengatakannya, apa yang kau bawa Rasul bawa semuanya adalah Quran. Maka ketika itu datang Amr bin As sebagai orang-orang fakir Quraisy datang berinformasi. Ya Raja Najasyi katanya, Raja Najasyi ini berteman baik dengan Amr bin As. Kenapa teman lamanya dia? Hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Masjid Kuba, masjid yang sangat indah. Masjid Kuba sejarahnya bagaimana, Bu? Iya. Mudah-mudahan seperti hati kita nanti. Amin. Masih. Asal Masjid Kuba seperti begini, ya Allah, betapa indahnya.
Tadi tidur. Halo, Assalamualaikum. Kita mau makan daging unta. Daging unta rasa apa ya? Daging buta. Daging unta. Rasa apa? Rasa unta. Tapi saya kuat seperti unta. Tempat daging unta. Rumah-rumah orang kaya. Meren. Tidak tahu lah. Assalamualaikum, kita mau makan unta. Kita mau makan unta, guys. Tutup. Duduk begitu. Unta katanya. Ada salman sebelah situ. Jadi ini daging untanya, daging unta anak unta. Nah, jadi memang sengaja itu dagingnya daging anak unta karena manis. Oh, kasihan nih. Kemudian apa namanya masih muda dan laki-laki. Apa hubungannya? Tidak ada yang laki-laki. Pengambilan daging unta tuh. Minumnya kulit sih gini. Lihat ya. Oh, ini di sini. Fotoin saya yang kecil. Kita di sini nih. Makan daging unta. Mari makan. Ayolah dibuka aja. Dik ini kan di sini. Kan begini ya makannya di sini kan ya. Bukannya makannya di bawah sini buat? Bagaimana sih? Mas, mau cabai dong, Mas. Bapak unta tuh, Bapak unta. Bapak unta. Asing. Kalau nasi biryani biasanya nggak kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini juga. Ini pasti. Too much. Dah. Dibungkus saja pelan-pelan. Ternyata enak nih daging unta itu. Biar kuat. Makan unta biar kuat. Dibungkus. Kalau nggak bisa di rumah biar makan daging aja bawa pulang yang buat yang di rumah. Bumbunya juga enak. Enak.
kota tuh. Ini yang paling enak selama kita tinggal di Mekah ya. Saya. Oh ya bawang enak loh. Ini masih utuh, masih Ini bawa pulang buat yang di rumahnya. Nanti dibungkus aja buat yang di rumah kalau enggak ya. Biarin aja, taruh aja. Ini ada yang bayar semua mobil langsung ada juga ya. Oh satu pindah ke situ.